Menpora sampaikan update naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes. Informasi selanjutnya, ngeri sedap persiapan Timnas Indonesia dan Piala Asia 2023. Yang terakhir, heboh panitia Piala Asia 2023 salah pasang bendera Indonesia saat tampilkan gol pemain Timnas Indonesia dan beginilah penampakannya. Ya, sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang sudah dinanti banyak agenda. Ya, Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda tersebut, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Dan ini menjadi turnamen penting bagi tim Merah Putih karena sebelumnya dalam dua laga Timnas Indonesia telah menelan kekalahan. Ya, tim asuhan Sintayong telah kalah 0-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itulah agar Timnas Indonesia menjaga asa tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, diharapkan tim Merah Putih memiliki tambahan kekuatan. Oleh karena itulah, kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sangatlah penting. Ya, Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain tersebut bakal dikebut, walaupun ia tidak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi dari Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Paes ini selesai. Itu yang sudah masuk ya, insya Allah kita kebut di tahun ini. Kemarin kan baru 2 ya, Tom Haye dan Ragnar itu di tahun lalu. Dan sisanya Martin Paes di tahun ini, kata Dito Aryo Tejo. Ya, Menteri berusia 33 tahun itu pun memang belum bisa memberikan kepastian kapan selesainya proses naturalisasi ketiga pemain ini. Ia hanya mengatakan bahwa ketiga pemain tersebut diusahakan selesai dalam waktu dekat. Di informasi bola selanjutnya, tinggal hitungan hari lagi, masyarakat Indonesia akan menonton bagaimana kiprah Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023, tepatnya pada Senin 15 Januari 2024. Timnas Indonesia akan memulai babak grup D melawan Irak di Ahmed bin Ali Stadium. Lalu bagaimana kesiapan pasukan Coach Sintayong sejauh ini? Ya, ngeri-ngeri sedap, itulah yang saya gambarkan tentang persiapannya. Dimulai dengan pemusatan latihan di Turki yang direncanakan pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024, ternyata kedatangan 28 pemain yang dipanggil harus terbagi dari beberapa gelombang. Deretan pemain yang berkiprah di Eropa seperti Elkan Baggett, Sandy Wallace, dan Justin Hubner datang terlambat karena alasan belum dilepas oleh klubnya masing-masing. Ya, 2 laga uji coba melawan Libya dipersiapkan untuk mengukur kemampuan serta beradaptasi dengan tim yang punya fisik dan gaya main seperti Irak. Hasilnya, kita semua sudah tahu bahwa Indonesia dihajar 0-4 di pertandingan pertama dan kalah lagi dengan skor 1-2 di pertandingan kedua. Sebelum laga ini, Sheni Patinama meminta izin meninggalkan skuad untuk sementara dengan alasan keluarga. Di pertandingan pertama melawan Libya, Sintayong mencoba formasi 4-4-2 selama 90 menit dengan 2 tim berbeda di masing-masing babak. Hanya kiper Syahrul Trisna yang dipasang dengan full time. Di babak pertama, duet di lini belakang adalah Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri mengisi kedua sisi fullback-nya. Sementara McLeod dan Ricky Kambuaya mengisi 2 pivot di tengah, sedangkan duet di depan diisi oleh Rafael Struijk dan Dimas Derajat. Ya, hasilnya cukup lumayan, meskipun tidak bisa keluar menyerang, Indonesia masih bisa menahan hanya 1 gol saja yang masuk ke gawang Syahrul. Nah, babak kedua cukup menjanjikan di awal dengan tim yang berbeda. Poros Justin Hubner, Edo Febriansa, dan Adam Alis di sisi kiri juga cukup aktif dalam memberikan tekanan kepada kubu Libya. Tapi sayang, tim kedua ini sangat rentan dalam bertahan dan 2 kesalahan dari Jordi Amat dan Justin Hubner mampu dimanfaatkan Libya hingga akhirnya laga dengan 4 gol tanpa balas. Nah, catatan dari laga ini adalah match fitness. Marcelino Ferdinand tampak belum kembali usai mengalami cedera panjang.
Ia sering terlihat kesulitan menemukan ritme bermain dan Sinteyong memang maksanya berada lama di lapangan untuk segera nyetel dengan performa individu ataupun kerjasama tim. Hal kecil lainnya adalah tentang peran Justin Hubner yang lebih menjadi tukang angkut air di lini tengah, dengan Ivar Jenner lebih bertugas mengatur permainan. Dan tampaknya formasi 3-4-2-1 tersebut telah menjadi pakem timnas untuk Piala Asia kali ini. Formasi dan pemain yang sama diturunkan di babak pertama melawan Libya di leg kedua, dimainkan lagi ketika melawan Iran di uji coba terakhir yang berlangsung tertutup. Kalah segalanya dari tim Meli, timnas Indonesia pun kembali takluk dengan skor 0-5. Di babak pertama, timnas sudah kebobolan 3 gol dan belum dibobol 2 gol lainnya di babak kedua itu. Ada beberapa kesalahan yang memang kembali dilakukan oleh lini belakang dan Coach Sinteyong membeberkannya dalam konferensi pers usai laga. Nah, di saat yang lain menghujat pelatih Indonesia, Sinteyong karena hasil itu tidak dengan Coach Justin. Menurutnya, apa yang dilakukan Sinteyong sudah benar. Menurut dia, pada laga uji coba, tim yang kalah justru memperoleh keuntungan. Keuntungannya yakni pelatih dan pemain bisa melakukan evaluasi dan belajar dari sebuah kesalahan. Nah, pada saat lu kalah, lu bakal belajar kesalahan lu di mana kan? Justru yang celaka pada saat lu menang. Lu mengangkat harapan bahwa lu hebat, ya ini sebuah ekspektasi tinggi. Padahal lu mungkin golnya jatuh dari langit atau cuma beruntung doang, kata Coach Justin. Lebih lanjut, Coach Justin mengatakan keputusan Sinteyong memilih Iran sebagai lawan uji coba juga sudah tepat. Iran selevel dengan timnas Jepang lawan timnas Indonesia di penyisihan grup. Ia lakukan semuanya sehingga 3 rangkaian uji coba ini kan dia sudah tahu apa yang diinginkan. Nah, performanya nanti hari Senin melawan Irak, pungkasnya. Panitia Piala Asia 2023 salah memasang bendera Indonesia saat menampilkan gol-gol terbaik yang diciptakan kontestan Grup D Piala Asia 2023 di edisi sebelumnya. Saat menampilkan gol yang dicetak oleh mantan gelandang timnas Indonesia Ponario Astaman ke gawang Qatar di Piala Asia 2004, bendera yang ditampilkan justru India bukan Indonesia. Mereka juga salah menaruh kode negara, biasanya Indonesia disebut sebagai INA, sementara dalam video ini, panitia Piala Asia 2023 menaruh kode Indonesia sebagai IDN yang notabene kode dari India. Nah, cek gol luar biasa yang diciptakan peserta Grup D Piala Asia 2023 di turnamen sebelumnya. Tulis caption dalam unggahan tersebut di akun @qatar2023em. Ya, video yang diunggah pada 30 Desember kemarin ini sampai sekarang masih belum diedit ataupun dihapus. Padahal banyak pecinta sepak bola Indonesia sudah mengingatkan panitia atau admin media sosial mereka bahwa informasi yang disajikan memang benar salah.